Salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya ingin membahas mengenai menemukan jati diri sendiri. Monggo dulur, barangkali panjenengan ada di fase ini. Wilujeng rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, seseorang yang mengalami kebangkitan spiritual tentunya sudah menemukan jati dirinya sendiri. Seseorang yang sudah menemukan jati dirinya sendiri akan paham diri ini siapa, tugasnya apa, dan hidup itu untuk apa, dan pastinya mengenal siapa Tuhannya. Karena dengan menemukan jati dirinya sendiri, maka dia pun akan bisa nyambung rasa. Dalam tayangan-tayangan video saya yang lain, saya sering menyebutkan bahwa mengenali diri sendiri itu sangat penting dan berlanjut pada menemukan jati diri sendiri. Lalu, bagaimana ciri-ciri orang yang sudah berhasil menemukan jati dirinya sendiri? Yang pertama, sudut pandang luas. Artinya, dalam memandang kejadian apapun, hal apapun, maka selalu bisa berpikiran positif. Kesimpulan-kesimpulan yang dilihatnya itu berakhir dengan sesuatu yang positif. Meskipun hal itu banyak dinilai orang lain sebagai sesuatu yang tidak layak atau tidak patut untuk dinilai baik, tetapi seseorang yang sudah menemukan jati dirinya sendiri tidak mudah memvonis sesuatu hanya dari satu sudut pandang. Dia akan memandang segala sesuatu itu dari berbagai sudut, sehingga apapun hasilnya, maka dia selalu menyimpulkan hal tersebut sebagai sesuatu yang positif. Sudut pandang yang luas ini juga sebagai cara untuk menambah pengetahuannya. Karena di dunia ini ilmu itu luas sekali. Tidak semua hal kita tahu dan tidak semua hal kita pernah mengalami, sehingga segala kejadian yang ada di depan matanya selalu diambil kesimpulannya sebagai bahan pelajaran atau hikmah yang positif. Yang kedua, sadar dengan apa yang dilakukan dan mampu mengambil keputusan serta bertanggung jawab penuh atas keputusan yang diambilnya. Melakukan segala sesuatu meskipun spontan, tetapi itu tidak ngawur nggih dulur. Karena sebelum melakukan pasti dipikir dahulu. Apakah ini benar? Apakah ini salah jika saya seperti ini? Dan ketika melakukan sesuatu di mana resiko sudah diperhitungkan. Dan juga ketika sesuatu itu akan berakibat di kemudian hari, itu sudah siap dengan resikonya. Bertanggung jawab penuh dengan apa yang dilakukannya. Maka tidak ada istilahnya orang yang sudah menemukan jati diri adalah seorang yang pengecut. Karena semuanya dilakukan dengan kesadarannya sendiri. Dan juga bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Tentunya dengan mempertimbangkan baik buruknya dulur. Ciri yang ketiga adalah tidak mudah terprovokasi atau terpengaruh nggih, karena pendiriannya kuat. Mulai dari perkataan ataupun tindakan dari orang lain. Ketika orang-orang beramai-ramai menyimpulkan sesuatu atau menjustifikasi sesuatu, maka walaupun banyaknya orang mengatakan hal demikian tidak akan mempengaruhinya sebelum dia mengetahui sendiri, sebelum dia mencari sendiri, dan sebelum dia tahu kebenarannya sendiri. Andai kata dia belum menemukan fakta yang ada, maka instingnya ini jalan sehingga dia bisa tahu apakah yang dikatakan banyak orang ini benar atau salah.
Karena dalam mengamati sesuatu, orang yang sudah menemukan jati dirinya sendiri ini tidak gampang menyimpulkan hanya dari katanya, hanya dari pengaruh orang lain. Sesuai dengan prinsipnya, sesuai dengan yang dilihatnya, juga mata hatinya. Ciri yang keempat adalah berani menjadi diri sendiri meskipun tampil beda. Seseorang yang sudah menemukan jati dirinya sendiri ini tidak takut menjadi seorang pribadi yang berbeda atau tampil berbeda meskipun dianggap bertentangan di lingkungan sekitarnya oleh masyarakat, sepanjang apa yang dilakukannya ini tidak merugikan siapapun, tidak merugikan dirinya, juga tidak merugikan orang lain. Dan dia tahu cara menghormati dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri tanpa validasi. Contoh, mungkin setiap kelahirannya atau pas wetonnya dia suka membuat bubur sengkolo. Kemudian dia bagikan kepada saudaranya dan juga mungkin tetangga dekatnya. Hal ini mungkin dianggap sesuatu yang aneh ya, apalagi kalau bertempat di luar Jawa. Apa ini? Mengapa setiap kelahirannya selalu membuat seperti ini? Dan karena masyarakatnya tidak tahu, kadang-kadang dianggap sesuatu yang aneh ya. Tetapi orang yang sudah menemukan jati dirinya sendiri, dia tidak akan mengubah yang menjadi kebiasaannya hanya karena berbeda dari masyarakat lainnya. Dia menganggap bahwa apa yang dilakukannya itu sesuai dengan prinsipnya walaupun terlihat berbeda. Atau juga contohnya seseorang yang suka menggunakan kebaya, misalkan seperti saya padahal sedang tidak ada acara, ya memang suka saja, tetapi orang menganggapnya aneh, dikiranya sesuatu yang lebay atau apalah itu. Tetapi karena sudah memiliki prinsip berani menjadi diri sendiri, maka walaupun tampil beda ini tidak membuatnya malu ya, tidak malu dianggap kuno, tidak malu dianggap orang purba atau yang lainnya, karena baginya nyaman, baginya suka, sepanjang tidak merugikan orang lain maka sah-sah saja ya untuk dilakukan. Ya kan memang orang Jawa, jadi kan tidak ada yang aneh kalau kita menggunakan kebaya, bukan begitu? Karena saya juga banyak nih ya melihat komentar yang lucu melihat saya menggunakan kebaya. Apanya yang lucu dulur? Saya ini ingin melestarikan budaya Jawa, salah satunya adalah melalui pakaian juga. Walaupun saya tampil sederhana tetapi supaya tetap diingat bahwa Fitka itu pakainya kebaya. Karena yang diusung juga Jawa. Kalau saya menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan tema yang saya usung, justru itu yang kelihatan lucu. Bukan begitu, dulur? Ciri orang telah menemukan jati dirinya sendiri yang kelima itu adalah lebih tegas meskipun lemah lembut sekalian. Berani menolak dan mengatakan tidak ketika berbeda dengan prinsipnya atau yang tidak sesuai dengan prinsip hidupnya. Tetapi dulur, bukan berarti penolakan itu sesuatu yang frontal Artinya ada ruang di mana yang tidak bisa dinegosiasi karena itu tidak sesuai dengan prinsip hidupnya. Tetap menghargai, tetapi untuk dirinya sendiri menolak hal-hal yang demikian karena dia tahu dan bisa membedakan apakah ini perlu atau tidak, apakah baik atau tidak, sehingga kata-kata tidak dan penolakan itu tetap disampaikan ketika itu berhubungan dengan prinsip hidupnya. Walaupun seseorang itu tidak enakan, tetapi ketegasan itu tidak melunturkan ketidakenakannya, dulur. Contohnya, Anda bergaul dengan siapapun, menghormati siapapun, dan Anda dipandang sebagai orang yang lugu. Tetapi ketika Anda ditawari untuk meminum sesuatu yang dimana itu adalah pantangan Anda, contohnya minuman beralkohol gitu Anda menolaknya dengan tegas,
Walaupun dengan senyum, dengan bahasa yang lemah lembut, tetapi Anda benar-benar menolaknya. Ini menunjukkan bahwa seseorang itu memang sudah menemukan jati dirinya sendiri dan memiliki integritas yang tinggi karena berani menolak sesuatu yang bertentangan dengan dirinya. Ciri yang keenam, ketika sudah menemukan jati dirinya sendiri, maka dia tidak akan membandingkan dirinya dengan sesuatu ataupun siapapun. Karena dia sudah sangat paham betul bahwa setiap manusia itu pasti memiliki yang namanya kekurangan dan juga kelebihan. Tetapi dulur, bukan berarti memiliki sifat yang stuck ya, atau berhenti di situ saja dan berpuas diri, tetapi tetap terus meningkatkan kemampuannya semampunya, bukan semaunya. Selalu mengupgrade diri tanpa berkompetisi. Yang ketujuh, bersikap tenang. Seseorang yang sudah menemukan jati dirinya sendiri ini pasti mampu bersikap tenang dulur, karena dia sudah mampu mengelola emosinya dalam segala situasi apapun. Bahkan dulur, dalam kasus yang parah, orang yang mampu bersikap tenang karena dia sudah menemukan jati dirinya sendiri ini dianggap sebagai orang yang apatis kadang-kadang ya, atau bahkan psikopat, hanya karena sikap tenangnya. Padahal dalam ketenangannya ini pikirannya berputar nih, berpikir jalan keluarnya. Jadi tidak hanya domblong, tidak hanya melongo. Diamnya, tenangnya ini memikirkan solusinya. Berbeda dengan orang yang apatis ya, di mana sikap tenang atau diamnya ini tidak peduli. Kalau orang yang sudah bisa menemukan jati dirinya sendiri, sikap tenangnya ini nampak dari luar, tetapi otaknya tetap berputar memikirkan solusi yang terbaik, tanpa terlihat gaduh, tanpa menunjukkan emosi atau ekspresi yang bisa memancing orang lain. Dan yang kedelapan, cirinya adalah menjadi cerminan bagi orang lain karena ciri khasnya. Menjadi lebih tahu mana yang tulus, mana yang modus, dan mana yang toksik, dan juga bisa melihat parameter ego orang lain. Meskipun diam, tenang, tetapi ciri khasnya ini menjadi sorotan orang lain dan juga sebagai pengenal identitas diri yang dikenal oleh orang lain. Mungkin awal-awalnya orang lain itu tidak bisa menerima dulur. Ketenangan, mungkin diam, mungkin tidak begitu suka basa-basi, berbicara apa adanya, seperlunya, ekspresi datar-datar saja. Mungkin orang lain tidak suka dan tidak nyaman dengan hal itu, tetapi lambat laun akan menjadi ciri khas Anda dan juga ini menjadi pusat perhatian orang lain pada diri Anda. Sebenarnya dulur, ini bukan tentang orang lain tetapi ini tentang diri sendiri, pengenalan diri sendiri dan juga mampu mengendalikan diri sendiri. Tetapi ketika kita fokus pada diri kita sendiri, maka itu akan berpengaruh pada orang lain juga. Jadi dulur, apakah Anda sudah menemukan jati diri Anda sendiri dan di poin berapa Anda sudah bisa menerapkannya? Silakan berbagi pengalaman komentar di bawah ini nggih dulur, kita sharing sama-sama. Tentunya banyak kekurangan yang saya sampaikan, silakan panjenengan menambahkan karena setiap perjalanan proses untuk pengenalan diri sendiri, menemukan jati diri sendiri tentunya berbeda-beda. Saya Fitri Ika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.